saya Istiani, NIM saya 11180664. Saya Rika Mulyanti, NIM saya 11180605. Nama saya Fringa Filakbar, NIM saya 11180589. Nama saya Fremudia, NIM saya 11805665. Nama Tasya Nisa Noviana, NIM 11181227. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat yang berjudul Menganalisa Website pada Tokopedia. Saya akan menjelaskan yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi ternyata berdampak luas terhadap berbagai aspek. Tidak terkecuali, perkembangan dunia bisnis dan pemasaran internet kini telah menjadi salah satu sasaran utama bagi para pemasar dalam upaya mempromosikan produk yang mereka jual. Maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan e-commerce. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis dari e-commerce. Ketiga, untuk mengetahui manfaat dari e-commerce. Keempat, untuk mengetahui bagaimana perkembangan Tokopedia. Kelima, untuk mengetahui bagaimana cara berbelanja di Tokopedia. Keenam, untuk mengetahui bagaimana cara menjual produk di Tokopedia. Ketujuh, untuk mengetahui fitur apa yang tersedia pada Tokopedia. Kedelapan, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada Tokopedia. Kesembilan, untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diperhatikan pada penjual di Tokopedia. Yang terakhir, 10, untuk mengetahui masalah apa yang terjadi pada Tokopedia. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka atau library research dan studi lapangan atau field research. Yang pertama, studi pustaka atau library research itu untuk mendukung penelitian. Penelitian yang melakukan pengumpulan data melalui panduan-panduan buku referensi dan literatur lain yang berhubungan dengan pengetahuan teoritis mengenai masalah yang sedang diteliti. Yang kedua, studi lapangan atau field research. Studi lapangan ini dilakukan untuk mengadakan penelitian langsung dengan menggunakan metode pengamatan atau observasi. Metode pengembangan software. Metode pengembangan software ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, metode pengembangan fungsional dan metode pengembangan non-fungsional. Metode pengembangan fungsional ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang dapat dilakukan website Tokopedia. Kemudian, kalau yang metode pengembangan non-fungsional ini dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan untuk sistem. Selanjutnya, di sini sistem pembelian Tokopedia. Sistem pembelian Tokopedia ini termasuk dalam metode pengembangan software yang fungsional. Sistem pengembangan Tokopedia ini yang pertama, dalam pembelian cari produk, lalu pilih barang, kemudian isi formulir. Setelah itu, pilih metode pembayaran, lalu bayar, maka akan muncul status pemesanan barang. Selanjutnya, yaitu konsep dasar. Konsep dasar e-commerce yaitu cara konsumen dapat membeli barang yang mereka inginkan secara online. Pendapat lain menyatakan e-commerce yaitu pemasaran iklan, penjualan, dan dukungan pelayanan terbaik menggunakan sebuah webshop 24 jam sehari bagi seluruh pelanggan yang dilakukan pada jaringan internet. Peralatan pendukungan yang kami gunakan yaitu Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari
paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk membuat dokumen, membuat diagram, mengedit dokumen, dan memformat dokumen. Selanjutnya, sejarah perusahaan Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Model bisnis online Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko bisnis online. Sejak awal sampai akhir tahun 2015, Tokopedia dapat dipergunakan secara gratis oleh semua orang. Visi Tokopedia untuk membangun Indonesia yang lebih baik menggunakan internet. Tokopedia juga memiliki program untuk para usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perorangan untuk memajukan usaha mereka dengan memasarkan produk online. Pada 17 Agustus 2009 adalah awal PT Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition. Kemudian pada 6 Februari 2009 adalah sejarah berdirinya Tokopedia secara resmi yang diperkenalkan ke publik. Pada tahun 2009, PT Tokopedia mendapatkan seed funding dari PT Indonusa Duit Tama. Kemudian ini adalah struktur organisasi perusahaan Tokopedia. Proses bisnis sistem berjalan adalah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi, mendukung fungsi manajemen, dan dapat berguna untuk mengambil keputusan. Sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Pengembangan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya 4 komponen utama sistem informasi, yaitu 1. Transaction Process System. Yang kedua, Management Information System. Yang ketiga, Description Support System dan Management Information System. Yang keempat, Executive Information System. Lalu ada masalah dan pemecahan masalah. Permasalahan pokok. Yang pertama, produk yang tidak sesuai. Yang kedua, pengiriman yang tidak relatif lama. 3. Kebijakan pengembalian. Di sini saya akan memberikan contoh salah satu dari permasalahan pokok, yaitu produk yang tidak sesuai. Yaitu dengan cara klik inbox pada sisi kanan atas tampilan desktop. Pilih pengaturan komplain sebagai penjual. Pilih invoice atau komplain yang akan Anda berikan tanggapan, kemudian klik lihat detail pengajuan. Klik pilih solusi, kemudian pilih opsi solusi penukaran barang, lalu tekan lanjut. Selanjutnya pilih alamat yang Anda akan gunakan sebagai alamat retur. Sudah terpilih, tekan lanjut. Konfirmasikan kembali solusi yang Anda pilih dengan tekan ya. Terima solusi pada pop-up. Status komplain Anda dengan pembeli sudah terupdate dan infokan saat ini tengah menunggu pembeli retur ke alamat yang Anda pilih. Anda bisa tunggu terlebih dahulu retur yang tengah diupayakan pembeli. Jika pembeli sudah kirimkan paket returnya, informasi halaman komplain Anda akan terupdate dengan adanya no resi retur pembeli dan Anda bisa tunggu proses pengirimannya. Paket sudah Anda terima dalam kondisi baik, Anda bisa proses kiriman ke produk pengganti dengan tekan input no resi, kemudian masukkan nomor resi dan bukti kirim. Namun jika hingga batas waktu yang diberikan pembeli tidak kunjung masuk resi retur, kendala akan terselesaikan dengan penelusuran dana kepada penjual. Lalu analisa kebutuhan software. 1. Analisa kebutuhan. Tokopedia.com merupakan sebuah toko online yang dimiliki oleh Indonesia. Website ini menjual berbagai macam barang elektronik, peralatan kantor, dan peralatan rumah tangga, peralatan olahraga, kosmetik, perlengkapan bayi, dan lain-lain.
Tokopedia dilengkapi fitur mesin pencari atau share engine yang digunakan untuk memudahkan pencarian barang yang diinginkan, dan terdapat fitur direktori yang dapat dimanfaatkan sebagai katalog belanja. Di sini terdapat activity diagram, itu terdapat pembeli melakukan login, lalu mencari produk, sistem akan kelola pencarian, lalu pembeli akan pilih barang, lalu masukkan ke keranjang belanja, dan sistem akan menyimpan produk. Kemudian pembeli isi formulir pemesanan, lalu pilih metode pembayaran, sistem akan kelola data pembelian, pemilik akan menerima data pembelian, lalu pembeli akan melakukan transaksi, sistem akan mengelola laporan keuangan, pembeli menerima laporan keuangan, lalu mempacking barang, dan mengirim barang. Lalu seharusnya kepada sistem mengelola informasi pengiriman, pembeli akan terima barang dan out. Use case diagram. Pembeli terdapat login pembeli, cari produk, pilih barang, masukkan keranjang belanja, isi formulir pemesanan, pilih metode pembayaran, transaksi, terima barang. Dan sistem terdapat login sistem, kelola pencarian, menyimpan produk, kelola data pembelian, kelola laporan keuangan, kelola informasi pengiriman. Lalu penjual terdapat login penjual, terima data pembelian, menerima laporan keuangan, packing barang, dan mengirim barang. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Ini adalah ERD pada Tokopedia. Pada entitas pembeli, terdapat atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Kemudian, pembeli memilih barang. Pada entitas barang, terdapat atribut ID barang, nama barang, stok barang, keterangan barang, dan harga. Kemudian, barang disuplai oleh penjual. Pada entitas penjual, terdapat ID penjual, nama penjual, alamat, dan nomor telepon. Pembeli melakukan transaksi. Pada entitas transaksi, terdapat atribut kode transaksi, ID pembeli, ID barang, ID penjual, nama jasa kirim, harga, dan total. Kemudian transaksi memilih pembayaran. Pada entitas pembayaran, terdapat atribut total, metode pembayaran, dan nomor rekening. Kemudian transaksi memilih jasa pengiriman. Pada jasa pengiriman, terdapat atribut nama jasa kirim, alamat kirim, noresi, dan biaya ongkir. Transaksi memilih pembayaran. Pada entitas pembayaran, terdapat total, metode pembayaran, dan rekening. Kemudian transaksi memilih jasa pengiriman. Pada jasa pengiriman, terdapat atribut nama jasa kirim, alamat kirim, noresi, dan biaya ongkir. Kemudian transaksi diproses oleh sistem. Pada entitas sistem terdapat atribut kode transaksi dan ID penjual. Kemudian sistem memproses ke penjual. Setelah itu penjual menyerahkan ke jasa pengiriman. Setelah jasa pengiriman, kemudian mengirim ke pembeli. LRS. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpun entitas. Nah, pada tabel pembeli terdapat ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Pada tabel barang terdapat ID barang, nama barang, stok barang, keterangan barang, dan harga. Kemudian, pada tabel transaksi terdapat kode transaksi, ID pembeli, ID barang, ID penjual, nama jasa kirim, harga, dan total. Pada tabel pembayaran terdapat metode pembayaran, norek, dan total. Pada tabel jasa kirim terdapat nama jasa kirim, alamat kirim, noresi, dan biaya ongkir. Pada tabel penjualan terdapat ID penjualan, nama penjualan, alamat, dan nomor telepon. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungan antar satu dengan yang lain. Nah, kemudian pada kelas diagram Tokopedia terdapat tabel pembeli yang beratribut ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Kemudian tabel barang yang beratribut ID barang, nama barang, stok barang, keterangan barang, harga, edit, dan hapus. Kemudian tabel transaksi terdapat atribut
kode transaksi, ID pembeli, ID barang, ID penjual, nama jasa kirim, harga total, input, dan hapus. Kemudian, pada tabel pembayaran terdapat atribut metode pembayaran, norek, dan total. Pada tabel jasa pengiriman terdapat nama jasa kirim, alamat kirim, noresi, dan biaya ongkir. Pada tabel sistem terdapat kode transaksi dan ID penjual. Pada tabel penjual terdapat ID penjual, nama penjual, alamat, dan nomor telepon. Square diagram terdapat pembeli sebagai aktor yang dapat memilih barang di objek barang, melakukan transaksi di objek transaksi, memilih jasa pengiriman di jasa pengiriman, lalu memilih metode pembayaran di jasa pembayaran, kemudian transaksi diproses oleh sistem di objek sistem, yang kemudian memproses ke penjual di objek penjual, lalu penjual menyerahkan barang ke jasa kirim, yang kemudian jasa kirim mengirim kepada pembeli. Ini adalah tampilan home pada Tokopedia. Kesimpulannya, dari analisa kelompok kami pada website Tokopedia, Tokopedia adalah salah satu e-commerce yang memberikan pelayanan kemudahan kepada para penggunanya. Seperti pelayanan utamanya, kita bisa membeli barang secara online, terus dengan sistem COD pun juga bisa. Lalu ada pelayanan tambahannya seperti diantaranya yaitu bisa membayar tagihan listrik, bisa membeli pulsa, dan masih banyak lagi. Sarannya, belum lama ini kan Tokopedia mengalami kebobolan data keamanan. Mungkin dengan kejadian ini Tokopedia dapat meningkatkan keamanan pada websitenya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon